Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cepi Faridi Hikmat dalam acara Liputan Khusus. Sahabat Siliwangi 1922, hari ini kita coba simak pernyataan dari beberapa tokoh dari berbagai kalangan berkenaan dengan situasi dan kondisi di negeri ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, sahabat Siliwangi 1922, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan suatu rangkaian panjang dari sebuah sejarah perjuangan dengan darah dan air mata dari para ulama, dari masyarakat, dan juga persembahan dari para laskar saat itu. Tentunya semua ini dari dua sisi atau dua zaman, yaitu zaman masa penjajahan Belanda dan juga masa penjajahan Jepang. Nah, persembahan kemerdekaan itu kini merupakan sebuah tanggung jawab kita semua untuk dijaga, dirawat, dan juga dipelihara untuk anak cucu kita kelak menjadi bangsa yang bermartabat, makmur, dan sejahtera. Nah, sahabat Siliwangi 1922, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, sekarang sudah berbuatkah kita sebagai mandataris dari para leluhur kita, dari para pejuang bangsa untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini? Nah, sahabat Siliwangi 1922, oleh karena itu kita sebagai pejuang saat ini sepertinya jangan terlena, dan juga sepertinya saat ini Ibu Pertiwi memanggil langkah-langkah kita. Jangan sampai musuh lama dari bangsa ini tumbuh dan berkembang tanpa kita sadari melalui sebuah kudeta konstitusional. Maka jangan terlalu berdiam diri. Mengapa bangsa ini dan kenapa bangsa ini sekarang? Nah, sahabat Siliwangi 1922, mari kita sejenak untuk bisa menyimak dari paparan Profesor Taufik Baharudin, Guru Besar Universitas Indonesia. Beliau angkat bicara dengan kondisi dan situasi saat ini. Mari kita telaah dari penjelasannya. Selanjutnya, apa yang perlu kita sikapi, dan langsung kita sekarang menuju kepada liputannya. Kemkes, hebat nih Kemkes nih, mengeluarkan izin asing boleh, judulnya asing boleh buka rumah sakit dan dokter asing boleh praktek walaupun nggak bisa bahasa Indonesia misalkan. Ya, asing itu namanya, isinya dari RRC sana. Apa bukan arahnya mulai invasi? Nah, sekarang saya baca di medsos,
tenaga kesehatan, dokter mulai demo-demo segala macam, nggak akan digubris. Jadi arahnya kira-kira menuju ke arah ke sana dengan cara yaitu membuka pintu untuk invasi dengan menggunakan strategi kudeta konstitusional. Undang-undang kesehatan mengizinkan secara konstitusi dikudeta. Cina REC boleh masuk di sini. Dokter-dokter REC boleh praktek di sini. Kudeta, kenapa? Undang-undang melindungi. Apalagi nanti banyak lagi. Nah, puncaknya sama dengan atau setara dengan Kepres 17 tahun 2022 adalah dui kewarganegaraan. Nggak akan, kalau ada juga bisa hitung pakai jari lah. Dui warganegara Indonesia sama Belanda, Indonesia sama Jerman. Yang paling banyak nanti lihat Indonesia sama RRC. Emang itu arahnya ke sana. Jadi republik ini bakal dikerjain dan kita diam aja. Kami mengingatkan Anda yang kebetulan atau nanti melihat rekaman ini, tolong beritahukan teman-teman yang lain, jangan mendiamkan dan biasakan kenapa ini gini, kenapa ini begini. Semuanya test the water, tes dulu, percobaan. Ribut enggak? Kalau nggak ribut jalan terus. Alihkan ke yang lebih strategis. Kepres 17 tahun 2022 enggak seribut ngomong, waduh, oligarki, pri non pri, terus korupsi, tidak demokrasi, kok itu yang diributin? Itu cuma akibat. Kenapa? Coba bandingin. Kenapa rejim sekarang ini begitu rame, ribut, pecah belah, rame, bangsa diadu domba, tidak pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya. Kenapa? Ya PKI gaya baru bermain, kan simple. Jadi kenapa sekarang begini, kok kemarin enggak? Terakhir saya bilang, kode apa-apa yang dijadiin apa? Orde Baru. Kenapa Orde Baru? Karena Pak Harto lah yang menumpas PKI. Kenapa nggak bilang Orde Lama? Orde Lama terakhir Bung Karno itu saya bilang dikadalin lah dengan membentuk Nasakom, membuat komunis bisa tampil bla 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 segala macam dan linknya ke Cina. Bedanya Bung Karno nggak bisa dikendalin sama Cina, yang sekarang diatur habis. Ada yang ribut nggak? Ada instansi ngirim berapa banyak orang studi banding belajar ke Cina, diam-diam. Ada salah satu partai ngirim orangnya banyak ke sana, diam-diam. RRC membuka beasiswa ke Cina. Semuanya jawabannya wah Cina hebat ya, Cina maju ya, Islam berkembang, nggak dilarang. Alah semuanya. Itu bagian dari kampanye PKI gaya baru supaya kalau kita dekat-dekat Cina, kita jadi nurut karena Cina hebat. Tolong diingat. Tiap bangsa pernah punya masa jaya. Kita pernah jaya dulu. Kenapa? Karena punya pemimpin bangsa yang bagus. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia ras yang satu, etnis yang satu lebih hebat dari ras atau etnis yang lain. Jadi hebat nggak hebat bangsa kita tergantung siapa pemimpin, ada nggak pemimpin bangsa ini. Zaman Bung Karno kita disegani, zaman Pak Harto lebih lagi disegani. Orde Baru ekspor beras segala macam, sekarang tidak ekspor, tidak import lagi. Kenapa? Komisinya berapa persen, dipakai buat apa tuh duit? Nah ini tolong kita renungkan bareng-bareng, beritahu teman-teman yang lain. Kalau ada yang nggak jelas mau diskusi hubungin, saya siap jelaskan segala macam. Kembali kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Siliwangi 1922, jika kita kaitkan dengan liputan Indonesia Layar Club, pernah juga seorang politikus yang bernama Fadly John menjelaskan tentang hal yang sama. Nah, mari kita coba dan simak bagaimana apa yang disampaikan oleh Fadly John. Kita lihat cuplikannya. Dalam Harian Rakyat, ini saya bawa fotokopian Harian Rakyat 2 Oktober. Ini tidak bisa terbantahkan, Harian Rakyat ini punya PKI. Yang memimpin adalah Nyoto.
Ini koran resmi PKI, 2 Oktober. Editorialnya menulis tentang gerakan 30 September. Dan jelas dikatakan, rakyat yang sadar akan politik dan tugas-tugas revolusi meyakini akan benarnya tindakan yang dilakukan oleh gerakan 30 September untuk menyelamatkan revolusi dan rakyat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian di karikaturnya ini ada Minggu, Senin, Selasa, sampai Sabtu. Ini hari Kamis, Jumat, 30 September dan 1 Oktober. Jelas-jelas di situ ada tangan, gerakan 30 September tulisannya. Kemudian yang dihajar ini adalah para jenderal. Ya, kemudian lagi. Coba lihatkan ke kamera. Nah, lihatan ke kamera ini, lihat. Bisa kelihatan nggak? Ke kamera. Nah, lihatan ke kamera ini, lihat. Bisa kelihatan nggak? Yang mana kameranya? Oh ya. Nah ini, coba lihat ini. Letkol Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa menyelamatkan Presiden RI dari kup Dewan Jenderal. Selalu dia memutarbalikkan fakta. Ini 30 September, kemudian ini pada hari Sabtunya, film minggu ini katanya. Film minggu ini adalah jenderal-jenderal itu jatuh dari jurang. Jadi jelas, PKI pelaku itu tidak perlu diragukan lagi. Dan tidak perlu ada versi-versi lain. Ya menurut saya selesai kita dengan adanya TAP MPRS nomor 25 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99, selesai perdebatan itu. Sahabat Siliwangi 1922, sepertinya apa yang disampaikan oleh Profesor Taufik Baharudin, guru besar dari Universitas Indonesia, kita jangan terjebak oleh hal-hal yang bersifat akibat. Nah, oleh karena itu, yang harus kita gali adalah apa yang menjadi penyebabnya dari sumber dari semua masalah di negeri ini. Sahabat Siliwangi 1922, oleh karena itu, mari kita coba untuk melihat sejenak pandangan dari sisi lain yang disampaikan pernyataannya dari Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio setelah Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Sebagai kepala negara, sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada peristiwa tahun 1965-1966. Sahabat Siliwangi 1922, mari kita simak dari cuplikan pernyataan Presiden terkait dengan pelanggaran berat tentang hak asasi manusia dan bagaimana respon dari Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Kita saksikan. Kembalikan PKI sebagai partai yang legal dan realisasikan partai tunggal di DPR RI. Maka keren. Tapi karena saya sudah tidak tahan, akhirnya saya harus bicara. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam. Maka Islam harus diframing intoleransi dan radikal. Karena tidak bisa dilawan. Susupkan para kader akan anak PKI ke dalam berbagai tata instansi. Kementerian, partai, legislatif, ormas agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, organisasi kemudaan, LSM, dan institusi negara untuk galang kekuatan politik dan rakyat serta bisa mengendalikan pemerintah. Hasilnya, ini pernyataan beliau. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi. Saya sangat menyesalkan
terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966, saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Jadi itulah pernyataan yang benar-benar sangat luar biasa dari tim yang 12 orang, 126 hari, dan bisa 12 peristiwa. Sekaligus Presiden menyimpulkan dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai kepala negara Republik Indonesia, saya akan membagas sebagai kepala negara. Hukum yang ada di Indonesia, yaitu harus persetujuan DPR. Baru membentuk tim ad hoc. Tetapi beliau sebagai kepala negara hanya mendengarkan 12 orang tadi. Sudah menyatakan terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dan menyatakan saya sangat menyesal terjadinya pelanggaran berat tersebut. Kemudian pemerintah berusaha memulihkan hak para korban secara adil bijaksana tanpa negasi yang penyelesaian judisial. Pelanggaran HAM berat ini agar publik semuanya tahu. Karena kalau tidak tahu, itu pelanggaran HAM berat biasa saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, itu pelanggaran HAM berat adalah, pertanyaannya adalah, mengapa Presiden dalam menerbitkan keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 tidak mengikuti logika undang-undang ini dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta pertimbangan DPR RI. Ini suatu konstitusi juga. Saya berani menyampaikan seperti ini sebagai seorang presiden kepala pemerintahan. Dari kesaksian sejarah betapa kejamnya PKI pada pemberontakan G30 PKI yang telah menculik, menyiksa, membunuh para ulama dan santri, ada replik-repliknya di mana-mana, dan yang tragis menculik, menyiksa dan membunuh sejumlah jenderal, dan kemudian jenazahnya ditumpuk, dimasukkan secara paksa di dalam lubang buaya. Saya ingin sedikit menjelaskan siapa jenderal-jenderal itu. Jadi yang katanya PKI tadi, anak cucunya, dan yang berdampak, maka tidak usah memikirkan uang sekolah. Ada beasiswanya bahkan. Sudah sekolah dikasih duit lagi. Jadi, dokter-dokter nanti, begitu dia punya surat sakti bahwa saya keturunan PKI, maka harus memprioritaskan. Jadi dapat semacam VVIP lah. Jadi, anak-anak keturunan PKI nggak usah khawatir. Di PHK, dia jaminan hari tuanya ada. Ini kayak hidup di surga ini. Jadi lubang buaya nanti ditutup, dirubah tempat pembantaian PKI oleh ABRI. Semua, bahkan karena pelanggaran HAM itu menurut HAM itu dari di mana-mana dan pelakunya adalah ABRI, maka pasti ada memimpin. Yang memimpin adalah Letnan Jenderal Soeharto waktu itu. Tetapi siapa? Berdasarkan perintah 11 Maret yang memimpin adalah Presiden. Presiden pun tercap sebagai pelanggaran HAM berat, Presiden Soekarno. Maka tugas Menteri PU nanti adalah merubah Bandara Soekarno-Hatta menjadi Bandara Aidit Noto. Senayan, kan? Gelora Bung Karno dirubah Gelora Aidit. Memang kalau seperti ini. Ini dampaknya. Ini perintah instruksi Presiden loh ini. Menteri harus melakukan itu. Ini fakta ini bahwa PKI sekarang menjadi pahlawan. Sahabat Siliwangi 1922, pemilu presiden tahun 2019 memberikan pelajaran amat berharga bagi anak bangsa. Tentunya di jagat digital terlihat jelas dan begitu terasa politik elektoral itu menyisakan luka dan juga stigma bahkan hingga saat ini. Maka mari kita kawal supaya pesta demokrasi pemilu tahun 2024 bisa berjalan sesuai dengan azas pemilu itu sendiri.
Kami percaya TNI bersama rakyat akan kuat. Oleh karena itu kita kawal bersama-sama. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Cepi Paridi Hikmat, Siliwangi TV 1922. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.